Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal pro kapasitor. Barangnya pro kapasitor itu kayak gini. Ini alat penambah tenaga khusus untuk kendaraan. Jadi ini dipasang di selang bensin, di kabel busi, dan di sensor oli kalau di mobil, juga di selang vakum. Ini adalah versi 4. Versi 4 ini agak besar ukurannya. Selain itu ada lagi versi 2. Nah, mengapa kok sampai ada 2 versi? Karena versi 4 ini agak terlalu besar ya, agak terlalu berat kalau dipasang di beberapa bagian. Jadi untuk mengurangi berat ini ada jadi versi 2. Konstruksinya beda, tapi efeknya sama. Sebelumnya penulis sudah jelaskan soal Semenite. Nah, penulis ingin jelaskan mengapa kok Semenite itu bisa buat kendaraan makin irit, buat tenaga nambah. Nah, penulis lupa jelaskan itu, penulis jelaskan di video ini. Jadi pro kapasitor itu merupakan pengembangan dari Semenite. Semenite mulai dari awal-awal pengembangan itu tujuannya adalah untuk alat kesehatan. Jadi Semenite itu dibuat seperti penulis jelaskan di video sebelumnya, dibuat karena penulis merasa nggak pas dengan efek dari orgonite. Efek dari orgonite ke motor juga kok malah mengurangi tenaga gitu loh. Terus yang lain-lain apa ya, sebenarnya orgonite itu bikin kayak meriang, panas gitu. Emang salah satu cirinya sih. Nah, setelah itu ya penulis mengembangkan Semenite, awalnya dari UJS, terus akhirnya nemu sifat-sifat lain, termasuk juga nambah irit motor, tenaga sampai meningkat, kecepatan top speed jadi 110. Enggak semua kendaraan tentu bisa sampai kayak gini efeknya, karena syaratnya harus kendaraannya disetel sangat irit kalau pakai Semenite. Seberapa irit? Ya gini, dulu Honda Supra X New itu konsumsi bahan bakarnya 35 km per jam. 35 km per liter. Setelah pakai Semenite jadi kira-kira 40 km per liter. Motor boros ya, sama Matic aja kalah ya, Matic injeksi. Nah, dalam pengembangannya ini jadi ketemu bahwa terutama UJS ya, penulis kadang pakai pendulum, tapi penulis sama sekali tidak mendasarkan pengembangannya dengan pendulum, pakai UJS. Dari UJS ini ada beberapa macam sifat. Jadi yang pertama dari bunga esnya. Bunga es itu kan biasanya warna putih ya. Nah, Semenite atau pro kapasitor atau alat berenergi lain seperti misalnya flat spiral coil, SBB coil. Nah, flat spiral coil itu istilah yang terkenal di free energy, di grup yang mempelajari alat-alat penghasil energi, penghasil energi gratis tanpa usaha.
kalau SBB coil itu istilah dari coil yang bentuknya mirip dengan flat spiral coil. Jadi kalau dibubuhkan semenite itu efeknya di sekitar 1 cm 2 cm sekitar semenite itu bening. Setelah itu baru putih atau budak lagi. Terus kalau flat spiral coil efeknya macam-macam. Ada seperti pusaran air kalau diletakkan secara horizontal, secara tidur. Jadi ada kayak pusaran air di yang bagian negatifnya, yang bagian female-nya flat spiral coil itu jadi membentuk kayak pusaran air. Yang sebaliknya, jadi kalau flat spiral coilnya dibalik, efeknya adalah bentuknya esnya jadi putih banyak. Kalau diberdirikan, ketika di sisi sebelahnya bening, di sisi sebelahnya putih. Jadi sisi yang menghasilkan bening ini selalu konsisten, selalu bagian yang gimana yang jelaskan, kalau berputar dari luar ke dalam, model lilitannya itu seperti ini, jempolnya ngarah ke warna putihnya kayak gini, kaidah tangan kanan, kaidah tangan kanan di elektronika, di kumparan. Jadi kalau di elektronika itu arus listriknya mengalir ke sini, medan magnetiknya ke arah ke atas, ya, kayak gitu. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Itu kalau kumparannya dililit dari luar ke dalam. Jadi dari luar ke dalam itu arah es putihnya ke atas. Itu pasti kayak gitu. Kalau ingin coba bisa pakai kabel yang ada insulasinya. Jadi kabel jaringan itu diambil satu helai, ya wis, jangan pakai contoh itu ya, pakai kabel listrik yang biasa dipakai instalasi listrik, kabel NYA, kabel tembaga yang isinya pejal cuma satu, bukan yang serabut, yang kalau ingin lihat efek agak yang besaran, yang 1,5 mm atau 2,5 mm, itu dililit bentuk flat spiral coil seukuran berapa, telapak tangan gini lah. Itu diberdirikan, nanti yang sebelah sini bening, sebelah sini putih. Nah dari situ penulis pun dia jadi mulai menyelidiki, kalau ternyata kalau orgonet dibubuhkan seperti itu warnanya jadi putih semua. Kalau piramid misalnya ya beda lagi. Kalau bentuk piramid itu fokusnya di atasnya. Jadi pernah bukan orgonet ya, penulis pernah buat piramid yang terbuat rangka piramid yang terbuat dari kawat tembaga. Jadi kawat tembaga disusun ukurannya segini, terus disolder bentuk piramida dengan 4 sisi. Efeknya kelihatan di bagian ujung atas itu putih, di bagian 2/3 ke bawah itu bening. Di sekitarnya juga ada pusaran-pusaran air kecil gelembung yang bentuknya seperti
spiral gitu, jadi lekuk-lekuk bisa dilihat di video di channel Sucahyo Video itu. Saya nulis isi bensin dulu ya. Oh, lama. Jadi penulis teruskan lagi video rekaman piramid yang bisa keluar apa, gelembung yang bentuknya seperti apa ya, seperti sekrup gitulah, jadi melintir gelembungnya. Bisa dilihat di Sucahyo Video ya, channel Sucahyo Video, cari piramid PYRAMID. Nah, dari GS ini jadi jelas bahwa setiap alat yang disebut punya geometri apa spesial itu bisa menghasilkan bisa punya efek ke air. Jadi air itu efeknya bisa putih. Selain itu bisa juga jadi bening. Selain itu apa, di percobaan berikutnya ketemu bentuk gelembung. Jadi gelembung itu ada apa, ada sisi tajam, ada sisi tumpul, ada sisi apa ya, ada tajam, ada yang enggak tajam lah. Jadi kalau misalnya gelembungnya itu, jadi gelembung yang dihasilkan alat geometri spesial itu, gelembungnya enggak dari bawah ke atas, enggak bulat, tapi pipih panjang, kayak tabung gitu, tabung panjang, kerucut, tapi apa, lebih mirip tabung. Ada titik yang tajam, ada titik yang enggak tajam, yang bulat gitu. Ini mengarah ke segala arah, jadi enggak posisinya enggak dari bawah ke atas atau apa, atau sebaliknya, tapi menyamping juga bisa. Jadi misalnya alatnya ditaruh di tengah, itu seperti durian gitu jarinya, soalnya mengarah ke segala arah, termasuk ke bawah juga. Jadi alatnya itu jadi titik pusat, seakan memancarkan apa ya, kayak jarum-jarum ke sekitarnya. Nah, kalau alatnya itu energinya female, di bagian terdekatnya alatnya gelembungnya itu tajam. Kalau alatnya male, di bagian terdekat dengan alatnya itu yang bundernya, yang enggak tajam. Itu kalau lihat dari sisi gelembung. Terus S-nya juga gitu. S yang terpengaruh energi female itu biasanya S-nya datar, flat, bekunya itu datar. Kalau misalnya belum meleleh gitu ya, di permukaannya jadi kayak ada apa ya, kayak marmer gitu, kayak ada bagian mengkilat, tapi kecil-kecil, seperti mozaik yang apa, tersusun mengkilat, ada permukaannya mengkilat kecil-kecil itu. Kalau
energinya mil, esnya itu enggak flat tapi seperti gundukan. Ya mungkin kalau buat es sendiri di tatahan es atau apa gitu, esnya akan sering nggak flat kan permukaannya, itu pengaruh energi male. Nah kalau energi female, esnya benar-benar flat, tapi tentu ini tergantung dari suhu freezernya ya. Suhu freezernya penulis itu pakai 2 biasanya, nggak banyak-banyak. Oh iya, terus alat yang punya energi female itu biasanya membuat air sulit membeku, tapi beda-beda loh ya. Orgonet juga bisa bikin air nggak membeku. Biasanya kalau orgonet itu energinya macam-macam loh ya. Walau secara keseluruhan penulis ujinya di motor itu berkurang kalau taruh jok, kalau taruh bagasi. Orgonetnya sendiri itu bisa punya energi female juga, karena di dalamnya kadang ada yang pasang SPP coil atau flat spiral coil itu tadi. Nah, yang pakai flat spiral coil ini biasanya bisa buat es gelembung gelembung es di dalamnya itu air. Jadi air yang tidak membeku ada di tengah-tengah. Ada beberapa yang gitu, tapi biasanya jarang. Kalau semenet mungkin ada yang membentuk gelembung, tapi penulis sendiri jarang mengalami itu. Nah, dengan acuan es ini penulis mengembangkan semenet. Gimana caranya bikin semenet, resep semenet yang energinya itu bisa beningnya paling lama, terus beningnya paling banyak, terus arah gelembungnya itu bisa bagus, jadi betul-betul tajam bagian dekat semenetnya. Karena semenet itu sederhana ya, cuma kumparan kecil-kecil dari kabel network, kabel jaringan, terus dimasukkan ke dicampurkan ke semen. Variasinya nggak banyak, terutama dari ukuran kumparan aja dan rasio lilitannya, itu aja. Dari banyak percobaan nemu resep, mungkin suatu saat rumus bisa berubah lagi, tapi rasanya sudah enggak berubah banyak lah. Semenet ini ada kelemahannya sih, karena energinya itu menyeluruh. Jadi ke segala arah sama. Rupanya kalau di motor efek seperti ini kurang maksimal, bikin pembakaran kurang maksimal. Dugaan penulis ini karena di proses pembakaran butuhnya energi mil, karena kan bensin campur udara diledakkan. Nah sementara itu bensin campur udara diledakkan, sementara kendaraan itu butuhnya ledakan yang kuat. Sementara kalau energinya semenet female itu sifatnya menstabilkan. Jadi kayak mungkin radiasi elektronika, radiasi macam-macam itu energinya dibuat radiasinya dibuat berkurang, distabilkan. Jadi radiasi itu kan sering terjadi karena ketidakstabilan exciter atau apa gitulah.
ikatan atomnya itu apa berpindah-pindah, sedang masa transisi, nggak stabil. Nah kalau energi female seperti yang di Semenit itu sifatnya menstabilkan, jadinya ledakan pembakaran jadi nggak sempurna. Ini teorinya penulis. Nah ini butuh pelakuan yang berbeda. Jadi yang di bensin, oh iya penulis belum jelaskan mengapa kok Semenit dan pro kapasitor itu bisa bikin bisa meningkatkan tenaga, bisa bikin bensin lebih irit. Kita bisa lihat mengacu dari efek Semenit atau pro kapasitor ke air. Yang pertama, Semenit dan pro kapasitor itu bikin air lebih sulit membeku. Lebih sulit membeku ini artinya adalah titik beku dari air itu jadi turun. Jadi misalnya sebelumnya 0 derajat Celcius jadi minus 5 derajat Celcius. Jadi butuh lebih dingin untuk membekukan. Selain itu molekulnya air lebih stabil, lebih ingin jadi kayak gas, jadi lebih sulit beku. Jadi keduanya jadi satu, menurunkan titik beku, terus membuat ikatan atomnya lebih stabil sehingga sulit beku. Kalau misalnya kita taruh satu botol air minum di dalamnya, di dalam freezer, terus kita keluarkan, seringnya airnya itu masih cair. Jadi kalau kita taruh Semenit di dalamnya freezer, terus kita taruh air dalam botol minum, terus kita keluarkan botol minumnya, itu biasanya masih cair. Terus begitu botolnya itu kita taruh di meja misalnya, kita kocok-kocok kencang gitu ya, nanti air dalam botol itu akan membeku. Efek ini biasa terkenal dengan nama supercooling. Supercooling itu kalau biasanya butuh air yang sama sekali tidak ada mineralnya, terus nggak boleh terlalu lama, ada batas waktunya. Kalau terlalu cepat diambil nggak bekerja triknya, kalau terlalu lama juga nggak bekerja. Kalau terlalu cepat nggak akan bisa beku setelah dikocok, kalau terlalu lama airnya kadung jadi beku. Nah kalau pakai Semenit nggak ada aturan itu. Penulis taruh semalaman terus keluar masih dalam keadaan cair, penulis kocok jadi beku. Yang penulis coba ini bisa dilihat di channel Sucahyo Video, judulnya supercooling kalau nggak salah, SUPERCOOLING, supercooling kalau nggak salah itu ya judulnya. Jadi satu, membuat bensinnya jadi lebih stabil, terus jadi lebih mudah menguap. Yang lebih stabil ini membuat oktan dari bensin itu naik. Ini terutama untuk Semenit ya. Jadi kalau kita pakai Semenit, penulis amati ini lebih banyak terjadi di mobil ya. Ayolah, kalau kita pakai Semenit di hujan-hujan, di cuaca dingin, itu mobil penulis kan pakai premium. Rekomendasinya bensin tanpa timbal alias Pertamax. Nah itu kalau dingin-dingin di
suhu apa di RPM terlalu rendah, mesin ketara, mesin ngelidik. Apalagi motor penulis ini 3 silinder ya, RPM-nya biasanya butuh tinggi. Nah itu kalau suhu terlalu dingin, suhu dingin, terus RPM terlalu rendah 1500 itu ngelidik. Tapi setelah pakai Semenite, suhu apa kok suhu RPM 1500 nggak ngelidik, ngelidiknya baru di RPM 1200-an. Jadi oktan meningkat, jadi pembakaran ya di RPM rendah lebih efektif. Selain itu ada efek yang penulis nggak tahu yang jelas. Kalau kita pasang Semenite atau pro kapasitor di kompor gas, itu api lebih biru, api jadi lebih biru dan lebih panjang. Kalau lihat efek dari Semenite ini di kompor gas dan di kendaraan yang setelan bensinnya boros, pasang Semenite atau pro kapasitor itu energi female ini efeknya adalah membuat campuran udara seperti makin kaya. Jadi bensin itu rasionya kan 14:1. Kalau pakai Semenite atau pro kapasitor itu seakan-akan rasionya jadi 13:1. Nah, ini tentu kalau kendaraannya setelannya terlalu irit, misalnya 1:15, 15:1, ya akan terasa tenaga meningkat karena rasio ideal bahan bakar itu adalah 12,5:1. Ini penulis ngomong rasio bahan bakar ini kalau bahan bakarnya ideal ya, bensinnya ideal. Tapi kalau bensinnya Pertamina kan beda lagi ya, nggak mesti. Soalnya namanya bensin Pertamina kan kandungan energinya jelek. Kalau penasaran coba cari video penulis yang menjelaskan soal kandungan energi. Itu di video tentang aditif bensin. Jadi itu kalau kendaraannya irit banget dikasih Semenite, energinya nambah, tenaganya nambah. Jadi mantap tarikan jadi makin mantap, top speed meningkat, suara mesin jadi makin halus karena film strength olinya nambah, dan seterusnya. Terus mengapa kok sampai penulis buat pro kapasitor? Pro kapasitor itu muncul karena Semenite itu efeknya lebih banyak terjadi ke kendaraan yang irit. Penulis ingin cari penyebabnya kan kalau Semenite penyebabnya mengapa adalah karena penulis memperkirakan Semenite ini energinya merata ke semua arah dan ruang pembakaran yang butuh meledak nggak butuh stabil, butuhnya energi mil. Ada alat yang memanfaatkan ini, namanya coil pack for you, COIL4PACK for you, 4U ya. Jadi coil pack for you ini alat yang benar-benar polaritasnya besar. Jadi dia pakai kristal seukuran apa ya, cukup besar kok, kayaknya 3 jari mungkin, kristalnya agak panjang. Itu diprogram pasangnya itu harus pas, tertentu arahnya, nggak boleh salah, disesuaikan dengan kendaraannya.
itu juga efeknya besar. Jadi penulis curiga oil Park for You ini bikin bensinnya kena energi female, ruang bakarnya kena energi male. Tertarik karena solusi itu, penulis coba riset pro kapasitor. Sulit risetnya, pernah penulis open source juga. Problemnya adalah kalau model pro kapasitor ya beda lagi. Problemnya adalah arah energinya pro kapasitor ini secara keseluruhan kalau di total tidak boleh male satu, karena kalau male suara mesin jadi kasar, rem jadi nggak pakem, skok jadi nggak enak, macam-macam lah, pokok efeknya itu nggak enak. Jadi energi rata-ratanya harus male, nggak boleh energi rata-rata harus female, nggak boleh male. Terus yang kedua, energinya harus terfokus. Namanya energi terfokus itu biasanya selalu membuat polaritas, jadi agak sulit ya. Terus dari sisi konstruksi, bagian tengah dari yang model kapasitor, yang model bentuknya tabung itu cenderung male. Jadi alat bentuk tabung itu bagian tengah sendiri itu male. Jadi kalau di WGS kelihatan bagian tengah sendiri itu putih. Ini bisa dilihat di video di channel Sucahyo Video, kelihatan penulis uji macam-macam bentuk toroid, terus kumparan macam-macam, tengahnya itu pasti putih. Nah ini yang sulit. Jadi penulis cari solusinya dan akhirnya ketemu. Jadi terus pro kapasitor ini energinya lebih fokus, jadi nggak mempengaruhi mesin. Karena nggak mempengaruhi mesin, efeknya itu jadi lebih besar. Jadi tenaga masih enak, bahkan nambah, motor juga lebih irit. Cuma efek seperti semangat yang ke segala arah itu jadi berkurang. Dan entah mengapa efeknya untuk nambah oktan itu juga berkurang. Jadi kalau nambah oktan mending pakai semangat, untuk nambah tenaga, membuat irit bisa pakai pro kapasitor. Pro kapasitor penulis jual 100.000 per biji. Untuk mobil biasanya butuh 5, untuk motor cukup 2. Biasanya kalau di motor di selang bensin sama kabel busi. Jadi kalau di kabel busi itu terutama RPM bawah, kalau di selang bensin cuma RPM. Jadi sekian saja. Kalau penasaran ya silahkan dicoba sendiri, pastinya bisa, soalnya efek ini sudah penulis coba beberapa kali, sudah konsisten, sudah sesuai aturan, sesuai kaidah fisika, replicable, repeatable, konsisten, sama apa lagi itu ya, ya pokoknya sudah ikut kaidah 5 kaidah fisika sudah bisa dituruti. Sudah, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.